Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Nah, bagaimana takwanya orang muhibbin pencinta tadi? Engkau taat hanya kepada aku. Bagi yang mengenal Allah tadi, engkau hanya taat kepadaku, kata Tuhan. Nah, si engkau tadi manusia taat dengan aku, apa yang kau perintahkan itu yang dikerjakan. Yang tidak aku suruh jangan dikerjakan. Ngertilah tuh. Ini yang tidak aku perintahkan engkau kerjakan. Nah, kalau kita tuh bersama kekasih, bersama kekasih tadi, pagi siang malam, yang diutamakan tuh yang disuruh kekasih kita, yang diperintahkannya, yang dikehendakinya, itu yang kita kerjakan. Apa yang dimauinya, nah itu yang dikerjakan. Itu yang kita lakukan. Jangan yang tidak dicintainya kita kerjakan, yang tidak disukainya. Contoh misal, nah kita di rumah lelah, nah di rumah datang kena kawan, ajar kawan tadi kita main badminton. Pasti kekasih, jangan kekasih tadi jangan berangkat sana, di rumah aja, di sini aja. Maksudnya itu dia yang tak mau tadi, berarti dia melarang. Nah, jadi apa yang dia larang tadi jangan dikerjakan. Ada ini yang dilarang, yang dikerjakan. Nah, ayo jar kawan kita olahraga, jangan di rumah aja terus, untuk cuci mata juga kak, sejan cuci otak tadi. Nah, dicuci otak kan batuhan ujut. Nah, apa itu batuhan ujut? Nah, jadi cuci mata kata kawannya. Nah, ini godaan tadi. Nah, taat kita tidak dengan yang kita cintai tadi. Taat kita dengan yang kekasih perintahkan tadi. Katanya jangan, kamu di rumah aja. Nah, berangkat tidak kita. Nah, kalau kita malu, nah kata Rasulullah tadi, perhiasannya adalah rasa malu. Kalau kita malu dengan kawan, nah aku malu dengan kawan nih. Nah, kawan membawa, teman mengajak main badminton tadi, aku malu dengan kawan. Atau undangan kah kawan tadi beri undangan, nah hajatan, nah acara tadi, acaranya orkes kah, nah konser kah ada tadi, nah hajatan kawinan tadi, atau hajatan acara hiburan. Lalu kata kekasihmu jangan berangkat. Nah, padahal yang memerintah, yang ngajakin Nisa, sahabat, teman, nah, kerabat tadi. Lalu yang engkau pilih yang mana? Ini bedanya orang yang awam, orang ahli ibadah dengan orang yang muhibbin tadi, atau orang yang mengenal. Tentu beda. Jadi orang yang mengenal tadi, orang yang bersama dengan kekasihnya setiap waktu, setiap saat, perintahnya pun langsung. Nah, jadi dia disibukkan bersama dengan Tuhannya. Pokoknya disibukkan 24 jam, disibukkan bersama dengan kekasihnya. Kalau orang ma'rifatullah disibukkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Nah, bukan bersama Allah. Ini bentuk ketakwaannya, disibukkan bersama Allah. Jadi apa-apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri orang yang ma'rifatul. Bagi para muhibbin tadi, apa saja yang diperintahkan kekasihnya, kira-kira milih mana? Nah, nyata milih makanan kan, undangan, kenyang perut, cuci mata, nah dapat nyawa artis ya kalian. Nah kalau disuruh di rumah aja kada dapat apa-apa. Nah, makanan kada dapat, nah, maaf, peluh keringat kada dapat, main badminton tadi. Jadi kalau para pencinta, kalau kekasihnya melarang, mereka tidak akan berangkat. Nah, mereka akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Tuhannya tadi, tidak
artinya apa yang dilarang mereka jauhi. Nah, kalau kada percaya juga tentang nikmat dan kasih sayang kekasih tadi, kekasih ini sudah melarang. Allah Ta'ala nih sudah melarang kepada orang marifat, masih juga berangkat tadi, misalnya main badminton tadi. Nah, main badminton kasalio kakinya, bisa kena rakit di mukanya kena. Nah, rakit bisa patah kena muka atau dipukul kawan pakai rakit, karena tahu. Nah, jadi bentuk ketidaktaatan itu tadi memberi mudarat kepada diri orang yang mengenal Allah atau para pencinta tadi. Mudaratnya ada tadi. Jadi kemuliaannya utama, cuma mudaratnya sama. Jika ibarat orang awam nih satu, kesalahan dihitung satu. Orang yang ma'rifat itu bila kesalahan bisa dihitung 3 kesalahan tadi. Nah, karena sudah mengenal Allah masih membangkang. Sudah mengenal Allah tapi kada takwa. Nah, begitu pula para muhibbin, sudah kekasih Allah mengkhianati pulang. Artinya tidak amanah, diberi amanah tadi. Nah, ini bisa 3 kali. Nah, jadi kalau Tuhan mau melarang, jangan dikerjakan tadi. Malukah engkau dengan dunia? Kalau Tuhan mau melarang macam mana? Pilih dunia kah? Malu akan dunia kah? Malu akan Tuhanmu kah? Malu tadi ya takwa ya malu. Jadi malu kemana? Malunya kepada Tuhanmu tadi. Malu di dunia tidak seberapa dengan malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat. Ya, malu di dunia bisa ditutup-tutup, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana engkau sembunyikan? Contoh misal saja, dosa kesalahan yang kecil saja, bisakah kita sembunyikan dengan Allah? Tentu tak bisa. Bagi yang mengenal Allah tadi, bisakah engkau sembunyikan kata Allah dosa dan kesalahanmu tadi kepada aku? Tentu tak akan bisa. Sekecil-kecilnya dosa kesalahanmu Tuhan tak tahu, Tuhan dekat. Jadi iman dan takwanya orang yang mengenal Allah tadi, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah tadi, sibuk bersama Allah aja. Sibuk bersama Allah. Jadi kesibukan orang yang mengenal Allah tuh sibuknya bersama Allah. Di dunia sibuk bersama Allah. Nah, kalau ini sibuk dengan ujud di Tuhan akan macam mana ujud nih? Ini ujud nih siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Tuhan yang beri kuasa, wujudlah kita sembah, wujudlah kita puji. Nah, macam mana tuh? Nah, pada tahu orang tua lah. Nah, jadi sibuklah engkau tadi di dalam iman dan takwa kepada Tuhan. Nah, jadi kalau berjalan apa yang diperintah Tuhan, kalau disuruh Tuhan berjalan. Jadi abdi Allah tuh, yang orang mengenal Allah tadi dia macam budak, kalau diperintah berdiri, suruh bekerja, tak diperintah tadi dia diam siap. Nah, ini dalam tapakur tadi diam siap menunggu perintah daripada Tuhannya, daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para wali Allah tadi yang menjaga wilayah diri dari perintah larangan Allah, itu nang disebut wali tadi. Ini bahajat nak jadi wali karena Allah kada macam mana. Dunia wali tapi kada kena Allah, apa yang datang jinnya jadi yang datang. Dunia wali tadi dihidup-hidup pak,
bagi wali, tapi kada kena Allah hantu nang datang ya pato kada kena Allah macam mana. Nah jadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, para mereka yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertakwa dengan cara menjaga wilayah diri. Ini wilayah diri. Diri ini dijaga dari perintah larangan Allah. Tidak berdiri kecuali dikehendaki Allah. Tidak duduk kecuali Allah yang menyuruh. Makan karena diperintah Allah. Minum karena diperintah Allah. Berbuat sesuatu pun karena Allah. Nah, sedangkan ahli ibadah sibuk beribadah aja tadi. Sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu, ya sholatnya, ya zikirnya, ya zakatnya, ya salawatnya, dan lain sebagainya. Sibuk aja tadi. Jadi para pencinta tadi bang, sibuk dengan kekasihnya. Sama aja dengan para arifillah tadi. Orang yang mengenal Allah tadi. Macam itu. Awalnya kira-kira mengamalkan tuh. Nah, kan sudah belajar ma'rifat. Nah, lalu beriman, percaya dan sebenarnya kepada Allah, lalu bertakwa. Nah, lalu beramal, amal saleh itu ya takwa tadi. Nah, macam-macam lagi mendekatkan diri kepada Allah. Allah maha dekat dengan diri kita tadi. Kadang aku Tuhan, kadang aku Allah. Taat dengan Allah aja adalah disuruh. Nah, pulan Bang Sarip, engkau ngaku Allah Ta'ala lah kena. Adalah disuruh bertakwa dengan Tuhan dengan sepenuhnya. Disuruh menjaga wilayah diri dari perintah larangan Allah. Yang namanya wali Allah tadi, al-wilayah, menjaga wilayah diri dari perintah larangan Allah. Nah, kalau mati dia mati syahid tadi, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhiasannya tadi kata Nabi adalah rasa malu. Malu kepada Allah, bukan malu kepada dunia, bukan malu kepada kawan lah. Jadi kalau kawan memberi undangan, kau bawa ke sana kemari, ngajak hiburan kah, ngajak badminton kah, kalau Tuhanmu kada mengizinkan, jangan berangkat. Nah, berarti kita mentaati apa yang dilarang Tuhan. Yang dilarang Tuhan tadi dikerjakan. Nah, maka para arif billah tadi benar-benar iman dan takwanya kuat. Benar-benar menjaga iman dan takwanya kepada Allah. Kada siapa seperti semut buta lagi nambah dulu. Nah, mana ini perintah, mana yang ditaati ini, mana? Nah, mana yang mau dikerjakan dulu, mana yang mau dikerjakan tadi, apa yang mau dibaca sekarang, atau apa amal apa yang harus dikerjakan sekarang ini, tidak. Nah, jadi para arif billah tadi dengan Allah tadi secara langsung, ataupun para muhibbin, para pencinta tadi secara langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu urus yang lain lagi. Sibuk dengan Tuhannya aja. Sibuk dengan kekasihnya. Nah, ini sibuk juga. Sibuk beramal juga, cuma amalnya sibuk dengan kekasihnya tadi. Macam mana orang sibuk dengan kekasih? Nah, kalau kekasihnya ketinggal, pada mau berangkat. Nah, pokoknya harus bersama-sama dengan kekasihnya. Ya, ke Bang Sarip ketika Bang Sarip hanya menikah atau bersama kekasih, kan bahagia luar biasa, kan senang hatinya. Artinya makan tidak makan atau makan apa saja kan senang bersama kekasih tadi. Walaupun jalan jauh tak terasa, walaupun capek kan tak terasa karena bersama kekasih. Itulah para muhibbin tadi. Nah, jadi hidupnya selalu disibukkan bersama dengan Tuhannya. Nah, jadi dia bergaul dengan Tuhannya. Nah, dia sibuk bercengkrama dengan Tuhannya tadi dengan sirullah. Itulah daripada
sedikit hikmah daripada Gaus Ajam tadi. Nah, kalau kita bang awam macam mana? Sibuk apa? Sibuk bekerja, ya pagi siang malam cari duit. Kada salah tadi. Nah, bagi pandangan dunia tadi. Nah, yang ahli ibadah disibukkan dengan ibadah, urusan ibadah aja terus tadi, sibuk dengan amal ibadah. Ada sibuk dengan Tuhan? Tidak, sibuk dengan amal ibadah sendiri. Karena kalau kada beramal bisa kada selamat diri, sedangkan para arif billah kalau kada bersama Allah celaka dirinya. Jadi kemana-mana nah bersama dengan Tuhan. Lalu katanya kalau begini dua ya. Nah, itu contoh misal kalau bersama tadi, nah selalu bersama. Nah, kalau tak melihat Tuhannya 1 detik, 1 menit, dia sedih hati. Kalau 1 menit, 1 detik tak mendengar kalam Tuhannya, sedih pula hatinya tadi. Nah, jadi mereka tadi disibukkan bersama dengan kekasihnya, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidurnya pun karena kekasihnya. Kada tidur kecuali kekasihnya menemani. Tidak tidur kecuali kekasihnya menyuruh. Kalau kita guring-guring aja, tidur aja tadi, kadang kecapean. Nah, artinya tidak tidur kalau kada bersama kekasih. Tidak makan kalau tidak bersama kekasih. Ini orang yang setia. Ini makan sendiri, ngambil nasi, ngambil sendiri. Nah, ini kacau rumah tangga kita. Makan katanya ambil sendiri sana. Nah, tak ada lagi bentuk kebersamaan dari makan, disuruh makan sendiri. Kalau orang kekasih dengan kekasih tadi tentu makan bersama, makan ditunggui sampai selesai. Ya Bang Sarip. Nah, artinya makanan apa saja tadi, walaupun ikan kering kah, ikan asin kah, nah, kalau bersama dengan yang kita cintai tentu lebih enak. Nah, suasananya tadi. Nah, jadi engkau bersama dengan Tuhanmu tadi di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Kembali kemana lagi? Di dunia sudah bersama dengan Allah. Jadi para pencinta, para aribillah itu di dunia sudah terbiasa bersama Allah. Apalagi di negeri akhirat kada bingung lagi. Ini nunggu dulu, ahli ibadah tadi nunggu dulu di akhirat nanti untuk bisa melihat, memandang wajahnya Allah. Nunggu dulu di negeri akhirat dulu. Sedangkan para arif billah, para muhibbin di dunia sudah terbiasa dirinya bersama Allah. Kada biasa berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kada ada wadah kembali lagi kalau hidup di dunia sudah bersama dengan yang dia cintai, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Nabi? Engkau nanti meninggal dunia di dalam kubur, di padang mahsyar. Nah, ketika meninggal dunia nanti engkau bersama dengan yang kau cintai. Apa yang kau cintai tadi? Kalau dengan amal ibadah, ya amal ibadah menyertaimu, alhamdulillah juga. Kalau bersama dengan dunia yang menemani tadi. Kalau bersama dengan Allah, maka Allah lah yang menemanimu di dunia dan di akhirat tadi. Nah, cuma itulah itu tadi. Nah, orang yang mengenal Allah mungkin sedikit, para pencinta tadi sedikit. Kalau yang ngaku beramal ibadah banyak, nah, cuma bukan ahli ibadah. Artinya seperempatnya atau separuh lah, setengah ahli ibadah, karena sibuk juga dengan dunia lagi. Kalau orang ahli ibadah tidak disibukkan dengan dunia, nah beribadah aja lah. Kalau orang ahli ibadah disibukkan dengan ibadahnya, bukan disibukkan dengan urusan dunia. Kalau ahli dunia disibukkan dengan urusan dunia. Kalau orang yang mengenal Allah atau muhibbin disibukkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya tadi. Jadi ada yang disibukkan Allah bersama dengan amal ibadahnya, sibuk beramal ibadah. Ada pula manusia yang disibukkan Allah dengan dunia, urusan dunia. Ada pula yang disibukkan Allah bersama dengan dirinya.
Itu disebut para muhibbin, para pencinta tadi. Nah, jadi perhiasannya kata Nabi adalah rasa malu. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa kepada Allah, dan perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Nah, jadi begitulah singkat hikmahnya tadi. Jadi para pencinta, para arifillah disibukkan dengan Allah setiap waktu, setiap saat. Sibuk bersama dengan kekasihnya di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Nah, jangan lagi dicari Tuhan. Nah, Tuhan tadi bersama dengan engkau tadi. Nah, itulah para pencintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang dianugerahkan Allah ibadah di dalam hidupnya tadi. Nah, jadi mereka yang disibukkan Allah dengan urusan amal ibadah. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Jadi Nabi bersabda, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Jadi orang yang berilmu, orang yang berjihad. Tentu ilmunya tadi adalah yang mengenal Allah. Mereka yang arif billah, mereka yang ma'rifatullah. Kemudian orang yang berjihad, orang berjihad apa? Yaitu para saleh tadi. Mereka yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para saleh tadi. Nah, para murid, para saleh yang meniti jalan menuju Allah, yang sedang menuntut ilmu ma'rifatullah, yang sedang bermusahadah setiap waktu, setiap saat. Jadi para orang yang berjihad, dia berjihad di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah, meniti jalan menuju Allah. Meninggal dunia, nah termasuk orang yang matinya syahid tadi. Nah, jadi yang terdekat dengan derajat kenabian yaitu orang yang berilmu, kata Nabi. Kemudian yang kedua adalah orang yang berjihad, paling dekat dengan derajat kenabian. Kira-kira gembiralah tadi. Nah, paling dekat dengan derajat kenabian, paling dekat dengan derajat kenabian yaitu orang yang berilmu, yaitu dengan ilmu ma'rifat. Kenapa dekat dengan derajat kenabian? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul itu mereka tidak berbuat sesuatu kecuali diperintah Allah. Kita ini bukan nabi, bukan, jelas sadar diri, tahu diri kita bukan nabi. Kita ini umat daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang dekat dengan derajat kenabian adalah orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah. Begitu pula orang yang mengenal Allah tadi, iman dan takwanya. Dia tidak berdiri kecuali diperintahkan, kecuali dikehendaki Tuhannya berdiri, baru berdiri. Dia berjalan jika Tuhannya tidak memerintahkan, jika Tuhannya tidak menghendaki, maka dirinya tidak berjalan. Dia tidak berbuat sesuatu kecuali Tuhannya yang dia ma'rifat tadi, yang dia kenali tadi, yang memerintahkan. Jadi kalau Tuhannya tidak memerintahkan, maka dia tidak akan berbuat apa. Nah, jadi gerak dan diam
para arif billah, orang yang ma'rifat atau para muhibbin tadi, gerak dan diamnya karena Tuhan. Mereka tidak berbuat sesuatu kecuali diperintahkan oleh Tuhannya. Maka derajatnya tadi dekat dengan derajat kenabian. Nah, begitu pula Nabi tadi, beliau tidak berbuat sesuatu kecuali atas izin dan kehendak Allah. Diberi wahyu dulu dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilham. Petunjuk Allah tadi ya berupa ilham, yaitu berupa perintah dan larangan, berupa petunjuk, ilmu dan lainnya tadi. Ya, itulah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari ilham tadi terdapat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilham tadi adalah merupakan segala kalam-kalam Allah, segala firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengajian mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu dan kesempatan. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik tutur kata, isi materi yang salah atau ucapan hadis yang keliru. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.